warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, marilah kita membaca Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Pada pertemuan hari ini jam 8 kurang seperempat ya. Sekarang jam 5. Nanti kita akhiri jam 5.45 ya. Biasanya saya ceramahkan tentang manusia ya. Tapi sekarang ini saya ceramah tentang hewan. Maka mungkin bagi bapak-bapak tidak menarik, jangan lihat isinya. Maka lihatlah kenapa Allah berbicara ini. Karena yang saya bahas ini adalah Quran. Dan tidak mungkin Quran itu berisi hal-hal yang remeh, tidak pernah. Seluruh yang dibicarakan Quran itu persoalan-persoalan besar. Tidak mungkin Pak, Quran itu Allah saja bersumpah. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Saya bersumpah, kata Allah, aku bersumpah dengan setting benda-benda di angkasa. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Dan ini sumpah enggak ecek-ecek ini. Law ta'lamuna 'azim, tapi kamu tidak ngerti sumpah saya ini. Apa sumpahnya itu? Tentang alam semesta tadi. Terus innahu laqur'anun karim. Nah, itu saya bersumpah ini Quran yang azim, ini Quran karim yang mulia. Jadi tidak main-main. Makanya membaca Quran itu beda dengan membaca hadis ya. Kalau membaca hadis tidak tahu artinya ya pahala menghormati aja, tapi kalau pahalanya tidak sama dengan Quran. Kalau Quran tuh Bapak Ibu paham atau tidak paham itu tetap diberi poin karena itu ini firman. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Sekarang silakan dibuka surat Al-An'am ayat 38. Al-An'am 38. Itu An'am itu berapa? Al-Baqarah, Al-Imran, Maidah, An'am. Ya, 6. Silakan salah satu membaca. Saya baca dulu sama-sama ya.
Mari bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi wala ta'irun yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Ayo. Illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'. Thumma ila rabbihim yuhsyarun. Sekali lagi ya. Wa ma min dabbah fil ardi wala ta'ir yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum ma farraqna fil kitab min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Ya, sekarang artinya sekarang ya. Wa ma min dabbah, tidak satupun hewan yang melata di bumi. Melata bisa dengan kakinya, bisa sapi, ayam, apalagi kerbau, ya Pak ya itu, apalagi banyak lah. Yang melata dengan perutnya apa itu? Ular. Apa? Bekecot. Bekecot itu dengan kakinya, dengan perutnya ya. Bekecot itu dengan apanya? Dengan mulutnya, Pak? Enggak ya? Enggak tahu, Pak. Wala ta'ir, dan tidak satupun yang terbang dengan dua sayapnya. Apa itu? Hewan yang terbang dengan dua sayapnya apa? Burung. Hanya burung. Apa? Rayap. Apa? Ayam juga ya. Berarti ayam itu ACDC ya. Kaki bisa. Dan nyamuk kan gitu Pak. Masya Allah. Nyamuk. Anaknya nyamuk apa? Apa Pak? Yang itu loh. Yang lebih kecil dari nyamuk. Gini Pak ya. Illa umamun, ummah. Mereka itu umat. Oh. Umat itu community. Komunitas. Amsalukum, seperti kamu. Mereka punya sistem kehidupan seperti panjenengan. Itu. Apa berarti? Sistem kehidupan seperti kita itu apa? Apa Pak? Bapak kok bingung itu Pak? Mereka itu punya kehidupan seperti kamu. Amsalukum.
hukum itu kamu. Ya kecil lalu besar, ya tak Pak? Kecil lalu besar. Ada komunikasi, ya tak Pak? Bapak dengan istri kan komunikasi, ya tak Pak ya? Tuh. Tuh. Lalu ada kelompok-kelompok. Oh ini kelompok ini kelompok ini. Ada laki-laki, ada laki-laki apa? Jantan ada betina. Terus bapak senang perempuan. Bapak senang perempuan. Kan jenengan loh. Senang perempuan. Lo kok bingung? Wanita. Ya berarti di antara hewan-hewan semuanya yang saya sebut tadi itu, ya punya syahwat lain jenis. Itu. Disebut-sebut itu. Ya semut itu masuk kategori apa ya? Daba ya. Melata di bumi ya semutnya. Bapak ya, semut ini bagaimana komunikasi semut itu? Sekarang kenapa tuh Pak Allah berbicara begini, kenapa? Semut itu berkelompok, berkomunikasi. Semut punya namanya bagian intelijen. Itu Pak, intelijen. Yang pekerjaannya itu satu, di mana ada sumber makanan. Jika ada, maka dia berkomunikasi dengan kelompoknya ini sangat cepat. Sangat cepat. Bapak kan heran toh, ini ada gula jatuh di sini dalam beberapa detik loh. Kok sudah banyak gini toh? Enggak, itu ada komunikasinya. Ada komunikasinya. Ada apa Pak? Bagian perancang bangunan itu apa? Perancang bangunan itu apa? Arsitek, gitu? Ada Pak, yang bertugas itu. Jadi bagaimana membuat rumah yang sebesar ini, Pak ya? Kok bisa yang di dalam itu masih bisa hidup, Pak? Karena mengatur sirkulasi udara. Masya Allah. Ini Quran. Nanti memang ujungnya Pak. Nanti ujungnya memang bahasanya gini. Kamu tahu enggak? Semut saja tuh saya urus loh. Semut saja saya urus. Masa orang sebesar ini enggak saya urus? Gitu loh. Dan itu Allah mewahyukan. Allah memberi wahyu kepada mereka itu. Bahasanya bukan wahyu, tapi inspirasi, ilham, insting. Itu. Lalu ada ruangan khusus untuk ini. Khusus untuk penyimpanan makanan karena menghadapi nanti masa salju atau musim salju atau apa. Nah, untuk membangun rumah yang seperti itu gimana Pak? Tadi kan saya katakan ada kelompok A, kelompok B, dan ini perang. Yang kalah itu jadi budak, dan budak itu harus bekerja untuk membangun rumah ini.
Ini Quran berbicara begitu. Illa umamun amsalukum. Mereka itu sebuah komunitas yang seperti kamu. Maka pernah baca ayat tentang semut yang tertawa ketika Nabi Sulaiman lewat itu? Pernah? Dalam Quran, Pak. Jadi ketika Nabi Sulaiman lewat, terus Nabi Sulaiman itu tertawa karena mendengar percakapannya semut itu. Fatabassama dhahikan. Nah, gitu. Nabi Sulaiman itu tabassam itu senyum, dhahikan tertawa karena mendengar percakapan semut itu. Di dalam Quran disebut, teman-teman, kamu minggir. Ini ada pasukan Sulaiman lewat loh. Kamu nanti kalau keinjak, bahaya kamu, minggir kamu itu. Gitu, Pak. Nah, Nabi Sulaiman dengar, fatabassama dhahikan. Itu semut ya Pak ya. Itu semut. Nah, sekarang cari yang terbang. Yang terbang itu Aristoteles dulu, filosof pertama dulu, yang tertarik itu adalah meneliti tentang lebah. Tentang lebah. Nah sekarang, bagaimana Allah berbicara kepada lebah? Tolong dilihat sekarang. Ayo kita buka surat An-Nahl. An-Nahl. An-Nahl itu surat berapa itu? Surat berapa An-Nahl? 16. Ayat 68-69. Ya, ini pemirsa silakan buka Quran di rumah, ya. Terima kasih ikut bergabung dengan kita atau ikut mengikuti rekaman ini. Surat apa tadi? An-Nahl. Nahl itu kalau nahl itu lebah. Tapi kalau an-nahl itu kurma. Kurma. Wan nakhlu dzatul akmam. Ayat berapa tadi? 16. Itu. Ada salah satu yang baca? Silakan. Saya baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rushun. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وأوحى ربك إلى النحل. Allah, ini arti asalnya Pak ya, arti asalnya Allah memberi wahyu kepada lebah, tapi dia jangan diartikan wahyu karena wahyu itu untuk nabi, tapi di sini artinya pemahaman. Anit takhidhi minal jibadi. Lebah,
kamu silakan bangun rumahmu di gunung. Wa minas syajar. Kalau enggak silakan di pohon-pohon. Wa mimma ya'rishun. Wahai lebah, silakan kamu juga menempati, kalau enggak di hutan, enggak di pohon, ya di rumah-rumah bangunan orang. Nah, rumah bangunan orang itu ya rumah kita. Rumah saya dulu itu ada apa ini? Iya, apa sarangnya lebah itu, Pak. Apa? Nah, ya itu. Nah, ini saya masih ingat tuh. Sekarang sudah jarang ya rumah ada itu. Atau ini tidak rumah, tapi rumah bikinan. Kan peternak madu itu Pak ya, kan bikin apa rumah itu. Nah gini Pak ya, dari ayat ini saya ini berpikir gini, jadi Allah itu berbicara kepada makhluknya, kepada semut berbicara, kepada lebah berbicara. Di tubuh Bapak itu ada virusnya enggak, Pak? Ada virusnya enggak? Ada. Virus. Ya, virus flu itu kan juga virus, toh Pak ya. Dan virus itu kan tidak bisa mati tuh Pak. Ya. Virus itu tidak bisa mati. Hanya mati ketika yang ditempati mati. Betul Pak ya? Nah, apalagi seperti saya gini. Saya kan virus hepatitis. Virus saya, kok saya sekarang bisa berdiri sini ya? Karena Allah menyuruh virus. Virus, kamu tidur saja. Karena saya masih berniat menghidupkan Ali. Tuh. Tapi nanti kalau sudah waktunya saya mati, harus Pak. Allah mengatakan, virus, saatnya kamu kerja. Saatnya kamu kerja, dan karena saya sudah menghendaki dia mati. Lah virus ini nanti apakah virus itu tidur atau tidak? Itu tergantung, ada hubungannya dengan kita. Virus itu kalau Bapak lagi capek, virus hidup. Ngerti Pak ya? Makanya kenapa kok sakit? Ya kecapean. Itu berarti virus. Atau Bapak lagi marah. Pernah marah? Ah, itu. Pernah? Jok gaya. Ya. Marah. Nah, ketika marah, virus bekerja. Maka orang yang ceria, orang pemaaf, itu kekebalan tubuhnya meningkat. Orang yang mudah marah, jengkel, pendendam, ingat, virusnya itu hidup dan bekerja. Saya tidak tahu Pak, saya nggak ngerti virus itu apa Pak. Jadi saya baca saja gitu loh, baca saja. Jadi kalau Allah itu berbicara kepada virus, kepada kesemut, kepada apa? Lebah. Saya kemudian minta Allah, ya Allah, perintahkan virus yang menggerogoti tubuh saya ini untuk tidur terus. Paham? Ya, saya senang. Jadi saya baca ayat ini,
Allah menunjukkan bahwa seluruh yang ada di alam semesta itu di dalam genggaman Allah. Jangan susah. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Dalam surat Al-Kahfi, engkau mengira 7 orang di gua itu melek. Apa bahasa Indonesianya melek itu? Apa? Terjaga. Kamu nganggap 309 tahun di dalam gua itu, kamu anggap melek, terjaga. Allah mengatakan tidak terjaga. Wahum rukud. Mereka itu saya tidurkan. Loh, kalau tidur saja gimana Pak? Apa enggak lengket? Kulitnya kalau tidur Pak ya 309 tahun, kira-kira kulitnya gimana? Lengket dengan bajunya toh? Lengket dengan ininya toh? Supaya tidak begitu, kata Allah, sekalipun tidur, wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal. Supaya tidak lengket, walaupun itu saya tidurkan, itu saya gerakkan ke kanan, ke kiri, supaya tidak lengket. Itu. Lah, lalu bagaimana ini? Apakah mereka yang dalam gua yang tidak ada cahaya itu bisa hidup? Supaya bisa hidup, mengatur orang ini karena dikehendaki hidup, maka Allah seperti menggeser matahari untuk menyinari gua ini. Karena ini tidak searah dengan matahari. Digeser sini sebentar. Jadi Allah bisa menidurkan siapa? Menidurkan siapa? Siapa? Ashabul Kahfi. Berapa tahun? 309 tahun. Bapak-bapak yang sakit jangan susah. Allah menyuruh tidur orang besar-besar 7 orang. Tidur berapa? 309 tahun. Lah kalau menyuruh virusnya Bapak tidur, Bapak ingin tambahan umur berapa? 50? Tambahan umur berapa? Tambahan umur, tambahan. Bersama ini jalur oh. Berapa? Nah banyak-banyak. Nah banyak-banyak gue biru Pak. Loh, putus yang suwe Pak, umur yang sehat suwe. Ini loh Pak, kita tuh harus umur panjang Pak. Sebab kalau Nabi 63 tahun cekap Pak Ji, karena ibadah wis cukup. Dari kalau kita ini durung cukup Pak Ji. 100 ya. Lu kebanyakan ya. Saya barusan menikahkan orang Pak. Itu bapaknya itu 103. Dan giginya utuh, penglihatannya tetap, pendengarannya tetap. Jos ini. Ya kita perlu umur panjang kenapa? Supaya saya dan Bapak masih bisa mendoakan orang tua. Oh ini loh Pak. Panjenengan umur panjang supaya ada kesempatan mendoakan orang tua. Supaya Bapak ada kesempatan memasukkan uang ke masjid bismillahirrahmanirrahim untuk almarhum bapak saya. Supaya Bapak bisa ada kesempatan memberikan masuk uang bismillahirrahmanirrahim untuk ibu saya. Ini penting. Bakti kita kepada orang tua itu di sini. Nah saya begini Pak, dalam pikiran saya itu gitu. Jadi kalau saya sudah pegang di bagian liver ini, saya bilang Allah, ya Allah engkau maha kuasa menidurkan Ashabul Kahfi 309 tahun. Pasti engkau maha, lebih mudah bagimu untuk menidurkan virus saya 100 tahun. Wah gitu.
Pak, jangan 100 Pak, lebih Pak. Tapi sehat. Bukan 100 tapi wis 100 tapi wis gak iso. Lah iya aja ndak, ayo ditambahi. Kita supaya bisa menolong orang lain. Oke Pak ya di sini. Tsumma kuli, hei lebah. Ini An-Nahl ayat 69 ya. Hei lebah, sekarang kamu keluar, carilah makanan dari nektar. Apa Pak? Nektar. Apanya bunga itu? Jadi bunga yang calon buah itu ambil dulu nektarnya. Makanya Aristoteles itu pernah mengatakan, this is food of God. Ini adalah makanan dewa. Ngoten ya Pak. Fasluki subula rabbiki. Hai lebah, kamu nanti kalau cari makan itu kamu bisa terbang puluhan kilo. Jadi cari makan lebah Pak. Jadi saya pernah ada kesempatan untuk lihat museum biologi di Inggris. Ada satu ruangan sebesar ini. Ini adalah khusus tentang museumnya lebah. Digambar Pak. Ini lebah lalu mencari makanan di negara lain. Ada ininya Pak, ada gambarnya. Ini lebah ke sini. Lah sekarang perjalanan sekian jauh kok bisa pulang? Enggak punya map. Kok bisa pulang? Coba sekarang. Allah mengatakan, kamu nanti kalau pulang, ikuti jalan yang sudah saya tentukan. Apa itu? Melalui pola cahaya, kemudian getaran bumi, kamu nanti akan saya tunjukkan. Pulangnya supaya tidak kesasar. Ya Allah. Sampai dikatakan di dalam penelitian itu, ini lebih cerdas daripada pilot pesawat. Masya Allah. Fasluki subula rabbiki dzulula. Sekarang kamu pulanglah ke tempat kembali yang sudah diatur oleh Allah. Oh, ini cari makanannya Pak. Sekarang saya tanya Pak, kenapa Allah menyuruh lebah untuk jauh-jauh cari makanan yang mahal tadi? Kenapa Pak? Kenapa? Apa? Iya toh, supaya Allah itu ngurus. Ini semua saya suruh karena saya ingin menyenangkan manusia. Loh, coba ayat berikutnya. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu. Nanti cari makan sekian kilo itu supaya bisa melahirkan madu yang berwarna-warna. Ada sekitar 20.000 spesies madu itu lebah. Fihi syifa'ul linnas. Dan madu itulah obat untuk manusia. Oh. Jadi ujung-ujungnya semua itu saya atur. Loh, kalau nggak ada lebah Pak, krisis pangan dunia loh. Mengapa? Mengapa? Berarti tidak ada yang mengawinkan ini loh Pak. Lah kurma itu
Bisa berbuah kan karena dikawinkan. Menurut Quran, dikawinkan melalui angin dan dikawinkan melalui. Jadi kalau nggak ada hewan, krisis pangan dunia. Berarti Allah berbicara dengan lebah ini tujuannya satu saja, supaya manusia ini hidupnya enak. Loh, gitu loh Pak. Ayat-ayat ini bicara hewan, ujung-ujungnya berbicara tentang Allah dan berbicara kepada manusia supaya kamu itu ngerti enggak, saya ini ngurus kamu itu serius. Makanya ada di dalam surat Ar-Rahman itu sanafruhu, ayo ingat, sanafruhu lakum ayyuhat taqalan. Nah itu ada lagi sebelumnya, kulla yaumin huwa fi sya'n, setiap detik Allah itu sibuk ngurus kamu. Loh ya Allah, setiap detik Allah ingat kamu, tapi kamu setiap detik tidak selalu. Loh, ujung-ujungnya kan gitu loh Pak ya. Kulla yaumin huwa fi sya'n, kamu sholat tidak sholat, kamu mencuri atau tidak mencuri, aku ngurus kamu. Coba setianya gitu. Kalau bapak ya ngasih beasiswa anak ini mokong, ayo Pak gimana? Bapak ngasih beasiswa anak ini sering kali melukai bapak, gimana? Ini tak biayai kuliahnya, tapi anak sering kali ngelempar batu bapak, ya, kadang-kadang meludahi bapak, gitu. Apa yang bapak lakukan? Stop toh. Coba lihat Allah. Allah tidak diakui pun. Diolok-olok Allah tidak ada. Ini kan jatahmu, yo Pak. Allah itu punya anak. Maka yang ngakui Allah tapi disuruh sholat nggak mau. Gitu. Oh gitu Pak. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Yang saya terangkan ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang mau berpikir. Loh, ini. Sudah Pak. Ini soal lebah Pak ya. Saya masih melanjutkan yang tadi. Ini selingan. Yang kita diskusikan tadi itu kan surat apa Pak tadi? Al-An'am toh? Ya Pak, itu ya sekarang sudah ya. Itu sistem kehidupan semut. Nah, sekarang saya tanya Pak, seluruh yang saya terangkan tentang semut, tentang lebah, ini hasil penelitiannya siapa? Penelitiannya siapa? Penelitiannya ulama atau penelitiannya pakar biologi? Pak, ini loh, ini kan hasil penelitiannya orang-orang, sebagian kan orang ateis toh Pak. Sebagian kan bukan orang Islam yang meneliti ini. Siapa Pak yang telaten memvideo lebah itu Pak? Seumur hidupnya itu pekerjaannya bawa kamera, rekam. Gak sempat maklarang. Pak. Iya Pak. Tarik lebah. Ya Allah. Kalau film-film yang itu. Nah sekarang berarti dalam menafsirkan Quran kita butuh orang ateis, kita butuh orang kafir. Itu, ayo Pak, betul enggak? Enggak bisa Pak kita mengatakan dia ambil ilmu dari orang non muslim. Enggak bisa. Jadi ilmu itu universal. Ilmu itu umum. Silakan dipakai asalkan itu tidak merusak iman. Kalau itu sesama muslim merusak imanmu ya jangan.
Lu gitu loh. Ya obat-obatan yang Bapak minum sebagian itu kan hasil penelitian mereka juga. Jadi jangan kaku-kaku lah. Gitu. Ada yang anti Cina. Anti Cina, tapi HP-nya Cina. Loh ya apa sih sampai niku? Sing konsisten ngono lho sampai niku. Gitu. Aku mau HP Cina, tapi loh. Lah, sepeda motormu itu bikinan Cina cuma di label itu. Ngono ta? Dolen. Ayo. Wis loro kabeh urip kali. Iya Pak ya. Ma farratna fil kitabi min syai. Di dalam catatan Allah, kitab itu Lauh Mahfud. Ayo sekarang selama ini Bapak paham, Lauh Mahfud itu catatan apa? Lauh Mahfud itu catatan apa? Hah? Lauh Mahfud di buku besar itu loh, di sisi Allah itu loh. Takdirnya apa? Manusia. Makanya Pak, sekarang saya luruskan. Ini berbicara hewan, lalu Allah mengatakan, semua itu saya catat di Lauh Mahfud. Ya Allah. Jadi urusan tekek itu kapan mati itu sudah ada catatannya. Ayo. Istri saya itu ngeracun tikus. Bilang, kok gak ono sing mangan tuh Mas? Catatane nak kono, durung mate. Loh ngono Pak ya. Nanti kalau saya lanjutkan Pak, sing matani tekek iku sapa Pak? Apa malaikat Israel? Ayo, urutannya loh Pak. Saya nggak sampai situ. Nanti kalau bicara sopo sing matani tekek, curut, curu, mau sopo itu. Nanti ada ayat berikutnya tapi tidak aja saya garap sekarang. Ma farratna fil kitabi min syai. Tidak ada satupun yang tidak saya catat. Nah, urusan diurus Gusti Allah. Lah urusan sampean. Lah apa soal rezeki sampean pikir itu? Yang penting kerja. Lojok ini urusan rezeki kan Gusti Allah. Aku tak turu wae. Loh, ya Allah sih kono. Saiki kon takake sego, sak piring. Ayo ngomong kok. Engko nek wayahe takdiri kenyang lak kenyang dhewe, wis aja pangan. Ngono ta? Dikai sego sak piring terus ngene. Nek wis takdire apa? Wareg ya wareg. Ya cobaan ngono. Kayak ngombe. Wis takdire ini ya ngombe. Ya mate ta, Pak. Nah, ini menunjukkan bahwa harus ada usaha. Tapi jatahnya itu sudah ada. Jatah itu sudah ada. Nah sekarang saya tanya, jatah rezeki orang sudah ditentukan apa enggak? Sudah enggak? Sudah? Sudah? Saya tanya sekarang, bisa dirubah enggak? Bisa dirubah enggak? Bisa dirubah. Ya segini takdir dulu. Iya tapi, ya apa sih sampai dulu? Sayyidina Ali itu pernah bersandar di tembok yang mau roboh. Lalu Sayyidina Ali pindah. Iya, saya cari takdir yang baik. Kalau di sini kan takdirnya mati saya takdir yang baik. Loh, usaha apa Pak? Itu. Umar bin Khattab ketika mau masuk wilayah, ini ada wabah di sini. Enggak. Loh, katanya percaya takdir. Iya, saya mencari takdir yang baik. Di sana ya takdir, di sini takdir lebih baik di sini.
Oke ya Pak ya, itu ma farratna fil kitabi min syai' tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Nah, ini Pak. Kemudian kepada Tuhan mereka yuhsyarun akan dibangkitkan. Siapa yang dibangkitkan, Pak? Siapa yang dibangkitkan? Yang dibangkitkan siapa? Siapa? Iya Pak. Tadi itu loh Pak. Ayatnya kan gini toh. Tidak satu pun hewan yang melata. Ya toh Pak ya. Dan burung yang terbang. Ya kan gitu. Bapak termasuk yang mana? Tidak satu pun hewan yang melata dan yang terbang. Bapak termasuk yang mana? Yang melata. Loh, kalau mau saya ngomong Pak ya, dabak itu artinya hewan yang melata di bumi. Bapak termasuk yang mana, Pak Ji? Bapak termasuk yang mana? Hewan yang melata toh? Berarti Bapak kan jenis hewan. Loh iya toh? Loh, ya apa sampai ini? Hewan yang melata itu diatur Allah. Bapak masuk yang mana? Bapak masuk yang mana? Ya hewan toh Pak. Kita ini hewan. Ayo coba Bapak mulai SMA dulu. Manusia adalah hewan yang berakal. Loh iya toh? Kita hewan tapi tidak seperti sapi. Karena yang membedakan kita itu hewan yang berakal, yaitu ya manusia ini. Yang lain tak berakal. Ini kalau pelajaran logika itu mesti itu Pak. Tapi kalau saya ngajari logika kepada mahasiswa itu mesti saya ajari. Pas ngomong mulai kon ngomong bapakmu. Pak ternyata jere Pak Ali sampai niku hewan Pak. Ngono. Sampai dikepui sampai ngono. Gak nutut ilmune, awakmu ae wis pegang. Tapi ya ketika saya sebut loh, kamu itu hewan loh. Marah pertama kali. Baru saya ajar logika. Sekarang gimana? Ayo ini. Kemudian mereka dibangkitkan. Selama ini kita itu hanya tahu yang dibangkitkan adalah manusia. Ini ayatnya. Coba surat Takwir ayat 5. Ayo. Takwir itu surat 81 ayat 5. Ayo Mas, dibuka Mas. Surat 81 ayat 5. Ayo Mas, dibaca Mas yang keras. Terjemahnya. Lah, di sini ketika binatang-binatang luar itu dikumpulkan, dibangkitkan dan dikumpulkan tadi. Maka ada hadis besok ketika hari kebangkitan itu kambing yang menanduk temannya, kambing betina ditanduk oleh kambing jantan. Lalu Allah memindahkan tanduk dari jantan tadi ke betina, suruh nendang, suruh ya, suruh nanduk, tanduk. Setelah ditanduk sudah selesai jadi debu. Makanya orang kafir itu ketika mau disiksa Allah
Dia mengatakan, ya laitani kuntu turoba. Kenapa aku kok tidak seperti debu itu selesai? Kok aku urusannya jadi panjang? Perhatikan Pak, ayat ini menunjukkan hewan saja itu ada urusannya di akhirat. Hewan saja itu ada urusannya di akhirat. Kalau Bapak pernah melukai hati orang, lalu Bapak aman, tidak ada tuntutan di pengadilan, Bapak mati, jangan dikira selesai Pak. Hati-hatilah kalau berbicara. Kalau kita melukai hati orang dan kita belum dimaafkan, urusannya nanti di akhirat. Masya Allah. Kamu kalau mencuri, timbangannya beras, 5 kilo kamu isi 4,5. Kamu ngomong ini beras premium, lalu ternyata kamu campur, terus aman. Loh, enggak bisa Pak. 99 triliun per tahun. Itu sampai dikatakan sama dengan anggaran kejaksaan negeri se-Indonesia itu selama 3 tahun. Ini Pak, hati-hati Bapak, hati-hati. Jangan melukai hati orang. Jangan mengambil haknya orang. Urusannya itu loh Pak, urusannya ini kambing. Kambing. Tanduk dulu. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni ya Pak ya. Ya. Lalu mudah-mudahan orang-orang memaafkan kita ya Pak ya. Kalau ada harta yang ikut kita mudah-mudahan diikhlaskan. Seneng ini, gitu. Kalau ada yang mau minjami terus belum disaur, mudah-mudahan Allah mengikhlaskan. Selesai urusannya. Urusan dunia bisa selesai. Ini sudah jam 5.45. Ada pertanyaan silakan Pak. Silakan. Tidak ada? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah kami untuk selalu mengingatmu. Jadikan kami orang yang lebih dekat kepadamu, yang syukur kepadamu. Wa husni ibadatik, jadikan kami orang yang ibadahnya diterima Allah. Jadikan kami selalu memperbaiki ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah share, Ustaz? Oke.